اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang adab-adab yang berkaitan dalam berinteraksi kepada Quran. Maka salah satunya yang terakhir sekali kita bahas adalah bagaimana kita juga dianjurkan untuk menangis ketika membaca Quran. Bahkan banyak para sahabat itu, termasuk yang kita kenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu adalah orang yang paling tersentuh hatinya, peka hatinya ketika ayat Al-Quran dibacakan. Maka itulah kekhawatiran anak beliau, Sayyidah Aisyah, kalau jadi imam takut lebih panjang nangis ya dibandingkan baca Quran. Maka ada kalimat yang sering menjadi quote atau kata-kata yang sering jadi status orang. Apa kata-katanya? Usahakanlah kita membaca Quran satu hari, contoh 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, mundur lagi 1 surah. Nggak bisa 1 surah, 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, 1 ayat. Kalau nggak bisa 1 ayat, pandanglah Quran. Apa yang menjadi masalah dalam hati kita. Kemudian kita dianjurkan menangis. Kenapa kita hari ini nggak bisa baca? Kalau seandainya kita juga nggak bisa menangis, dikatakan menangislah karena kita nggak bisa menangis. Jadi menangis itu bukan penyebab kita nggak baca Quran. Tapi kenapa kita ini nggak bisa menangis? Jangan-jangan hati kita ini keras. Makanya dikatakan nasihat Utsman bin Affan yang saya terkenal, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Maka salah satu hati orang yang hidup, salah satunya adalah dia tidak akan pernah cukup. Dia tidak akan pernah puas dalam membaca Quran. Bahkan sebelumnya nasihat para ulama yang seperti lagu Tombo Ati itu sebenarnya dari nasihat ulama. Salah satunya membaca Quran itu mengobati hati, menghilangkan penyakit. Maka dikatakan syifa'ul lima fis sudur dalam Quran, bahwa ketika Al-Quran itu dibaca, dia akan menjadi obat, dia akan jadi vitamin, dia akan menyehatkan, dia akan membuat hati kita menjadi hidup. Kalau hidup dia akan sensitif. Sensitifnya mana? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Walaupun secara jasad kita nampak sehat, tapi terkadang hati kita tidak sehat. Maka dulu pernah saya sampaikan ketika di rumah Budiana, ketika ada Ustaz Abu, itulah bedanya antara kita sering minta sehat wal afiat. Maka nanti ada penjelasannya juga tentang sehat wal afiat. Orang kalau dikatakan sehat itu ya sehat jasmani, tapi belum tentu afiat. Afiat itu adalah orang yang ketika di badannya, secara badannya sehat, tapi kesehatan yang dia miliki mengantarkan dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, itulah namanya afiat. Maka dalam doa itu bukan sehat saja, tapi afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Kalau sudah afiyah, otomatis badannya sehat. Kemudian setelah sehat, kesehatan yang kita miliki ini mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sehat tapi buat maksiat, itu nggak afiah. Secara jasadnya dia memang sehat, tapi dia tidak afiah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir sekali kita dianjurkan untuk menangis. Bahkan ada sahabat itu ketika dibacakan mereka sampai pingsan. Itulah kedahsyatan dari Al-Quran yang dibaca. Akan tetapi ada yang harus digarisbawahi. Salah satu larangan atau dalam membaca Quran itu adalah at-tahzin. Ini belajar dalam ilmu tajwid kita. Nangis yang dibuat-buat dengan tujuan ria itu nggak boleh. Ini nangisnya natural, memang tersentuh dari kedahsyatan Quran ketika dibacakan, bukan nangis yang dibuat-buat. Itu yang terakhir yang kita bahas. Kemudian yang ke-11, anjuran membaca tartil. Ini adab dalam membaca Quran, tartil. Nah, kita dulu sudah bahas tingkatan dalam membaca Quran. Ada al-hadar, ada tadwir, ada tahqiq, ada tartil. Sebagian adalah mengatakan tartil tingkatan. Sebagian lain tartil adalah sifat atau tingkatan yang harus dijaga dari setiap tingkatan ketika kita membaca Quran. Baik tingkatan hadar cepat, tadwir, tahqiq lambat ataupun sedang, maka di dalamnya harus ada tartil. Apa itu tartil? Adalah membaca Quran dengan kaidah ilmu tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Itu juga bagian dari adab dalam membaca Quran. Jadi kalau orang sengaja melanggar tajwidnya, itu sebenarnya dia menghilangkan adab dalam membaca Quran. Nah, kemarin kita sudah bahas mushaf Qur'annya ini saja kita muliakan, harus dengan berwudu. Bahkan kemarin itu tidak, sebagian ulama ada yang lebih
ketat lagi. Pakai sarung tangan pun nggak boleh. Kemudian diletakkan di tempat yang tinggi. Tidak boleh Quran dijadikan bantal. Bahkan dari segi menyambutnya sekalipun, kita harus berdiri. Sebagaimana ketika ada orang mulia yang hadir, bagaimana cara kita memuliakannya? Berdiri. Maka ketika orang memberikan Quran, mungkin ada orang memberikan Quran kepada kita, orang itu berdiri, kita duduk. Maka sambutlah Quran itu diambil dengan berdiri. Dan tidak boleh juga meletakkan sesuatu itu di atas Quran. Ini adab bagaimana kita memuliakan Quran. Memang secara jelas tidak ada, tapi adab ini lebih tinggi. Al-adab fauqal ilm. Maka mungkin kenapa selama ini kita tidak mendapatkan keberkahan, kedahsyatan, kemuliaan dari Quran. Jangan-jangan kita hanya sekedar membaca, tapi adabnya yang kurang. Maka adab inilah yang menentukan bagaimana kemujizatan, kemuliaan Quran bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka membaca Quran dengan tartil, wa yambaghi ayyurattila qira'atuh. Dan sepatutnya ia membaca Quran membaca secara tartil, perlahan dan memperhatikan tajwidnya, pembacaan Al-Qur'an. Jadi tartil memperhatikan tajwidnya. Wa qad ittafaqal ulama'u 'ala istihbabit tartil. Dan sungguh ulama telah bersepakat mengenai kesungguhan melakukan pembacaan Al-Quran secara tartil. Karena memang ketika Quran diturunkan, qala Allah Ta'ala, surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, atau dengan secara tartil. Atau juga jangan terburu-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bi. Ketika itu Nabi Muhammad ingin cepat pandai tapi terburu-buru, maka itu tidak diperbolehkan. Langsung ayat Quran mengingat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Kita baca perlahan-lahan sehingga apa yang kita baca itu betul-betul bisa dinikmati dan dihayati. Itu dalam membaca Quran. Wa thabata an ummi Salamah radhiyallahu anhuma annaha نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا رواه أبو داود والنسائي. Dan tertera di hadis dari Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwasannya beliau menggambarkan pembacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembacaan yang jelas huruf demi huruf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Jadi betul-betul vokalnya itu jelas. Jangan orang bacakan seperti kumur-kumur atau mungkin nggak jelas, macam suara lebah, sehingga nggak tahu apa yang dibaca. Otomatis kalau orang membaca Quran seperti itu, secara makhraj dan sifatnya juga tidak terjaga. Nah, ketika Nabi membaca mufassaratan harfan harfan, jelas setiap huruf yang keluar dari lisan, dari mulutnya baginda Rasulullah ketika melafazkan Al-Quran. Qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadis di atas adalah hadis hasan yang sahih. Wa an Muawiyah bin Qurrata an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi. Dan diriwayatkan dari Syekh Muawiyah bin Qurrah dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Mekah di atas unta beliau yaqra'u surat al-Fath. Jadi ketika pembukaan kota Mekah, di atas unta Nabi Muhammad membaca surah Al-Fath. Rajja'a fi qira'atihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Lalu beliau kembali mengulang-ulang dalam pembacaan beliau itu. Ini dulu sebelumnya juga sudah saya sampaikan, boleh kita mengulang-ulang. Contoh ada ayat tentang azab atau terasa dalam hati kita kenikmatan ayat tersebut, boleh kita ulang 2 kali 3 kali. Nah biasanya kalau pergi ke Mekah, kalau imamnya itu sedang nangis, itu biasa sering diulang-ulang imamnya karena penghayatan dari ayat yang dibaca. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'an kullahu bighairi tartil. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pastilah saya membaca satu surah
yang saya membacanya secara tartil itu lebih disukai oleh saya dibandingkan saya membaca Quran seluruhnya dengan tanpa tartil. Jadi tartil itu menjaga hak tajwidnya. Kan ada hadis, innallaha yuhibbu ay yaqra'ul Qur'an kama unzila. Allah itu sangat cinta. Allah itu ketika seorang hamba membaca Quran sebagaimana Quran diturunkan. Bagaimana Quran diturunkan? Itulah dalilnya, warattilil Qur'ana tartila. Dan kami turunkan Al-Quran kemudian membacanya secara tartil, berlahan-lahan dengan kaidah ilmu tajwidnya. Maka ketika semakin baiknya bacaan Quran kita, maka Allah akan menambah cintanya juga untuk kita. Ini salah satu ahabbu ayyaqra'ul Qur'an kama unzila. Maka dengan ibu setiap hari membaca itu salah satunya juga untuk meringankan lidah kita. Sering saya sampaikan bahwa semakin seringnya kita membaca Quran, sama ibarat pisau. Pisau semakin sering diasah, dia akan semakin tajam. Ini sudah tajam ini pisau, tapi nggak pernah diasah, disimpan lagi. Lama-kelamaan dia akan tumpul kembali. Orang walaupun dia sudah lancar membaca Quran, tapi kemudian dia libur lama tidak mengaji, maka mata dan lisannya akan tumpul kembali. Nah, berat lagi dia akan mengucapkan. Beda antara Quran ini dengan buku-buku yang lainnya. Mungkin kalau ada buku bahasa Indonesia, kita sudah lama nggak baca buku tersebut, kita masih lancar lagi untuk mengucapkannya. Beda dengan Quran. Kalau kita meninggalkan satu hari seakan-akan seminggu kita nggak membaca. Seminggu kita nggak baca Quran, seakan-akan seperti sebulan kita nggak mengaji. Sebulan kita nggak mengaji, serasa setahun Quran meninggalkan kita. Dia semakin jauh. Maka jangan anggap Quran yang butuh kita. Tapi sesungguhnya kitalah yang butuh dengan Quran. Di mana nanti kita bisa tahu? Nanti di akhirat. Kan banyak sekali di Quran dalil-dalil yang mengatakan orang merugi, orang ingin kembali lagi ke dunia, minta satu ayat saja dia baca Quran. Jadi jangan anggap bahwa Quran yang perlu dengan kita. Nah, kalau Quran yang perlu dengan kita, ya kita nggak mau mengaji. Tapi sesungguhnya kitalah yang perlu dengan Quran. Wa an Mujahidin annahu su'ila an rajulaini. Dan diriwayatkan dari Imam Mujahid bahwasanya beliau pernah ditanya tentang dua orang yang membaca Quran. Faqara'a ahaduhuma al-Baqarah wa Ali Imran wal akharu al-Baqarah wahdaha. Salah satu dari dua orang itu membaca Al-Baqarah dan surah Al-Imran, dan orang yang lainnya membaca surah Al-Baqarah saja. Wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusahuma sawa. Dan ukuran waktu kedua itu lama, rukuknya dan sujud dan duduk adalah sama. Qala alladzi qara'a Al-Baqarah wahdaha afdal. Lalu Imam Mujahid berkata, orang yang membaca surah Al-Baqarah saja itu yang lebih utama. Aqad nuhiya 'anil iftirati fil isra'i wa yusamma hadza. Dan sungguh telah dilarang dari berlebih-lebihan dalam mempercepat pembacaan Quran. Dalam hal itu dinamakan hazzu, membaca cepat lagi terburu-buru hingga mengabaikan tajwidnya. Maksudnya apa ini hadis ini? Ada orang yang baca surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, berapa juz itu? Ini ketika sujud, ruku dan sama siapnya. Berapa juz itu Al-Baqarah Ali Imran? 4 juz, kurang 5 halaman. Ada orang yang baca surah Al-Baqarah saja ketika sholat. Berapa? 2 juz setengah. Tapi ketika selesainya sama, maka Allah lebih mengutamakan orang yang baca surah Al-Baqarah saja. Kenapa? Karena dia lebih tenang dalam membaca. Jadi dengan terburu-buru itu nggak suka. Maka iftirati fil isra' wa yusamma hadda. Maka sifat memburu-buru dalam membaca Quran itu Allah tidak suka. Ini konteksnya sama yang seperti sholat terburu-buru ya Bu ya. Nah, mungkin sering setiap bulan Ramadan itu keluar videonya. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah tiba-tiba 20 menit cuma 23 rakaat cuma 8 menit. Jadi nggak suka Allah sifat terburu-buru. Dalam kehidupan juga nggak boleh. Keburu-buru itu adalah sifat dari syaitan. Itu nggak boleh. Apalagi baca Quran harus dinikmati.
Wa thabata an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan qala lahu inni aqra'ul mufassala fi raq'ati wahidat. Dan telah pasti keterangan dari sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah berkata kepada beliau, sesungguhnya saya membaca al-mufassal dimulai dari Quran surah 49 Al-Hujurat, surah Qaf 50 sampai akhir Quran, ini akhir sepertiga sampai akhir. Faqala Abdullah hadzat kahadzi syi'ri. Lalu Sina Abdullah berkata, itu adalah pembacaan terburu-buru seperti pembacaan terburu-buru suatu syair. Inna aqwa man yuqra'ul Qur'an la yujawizu atau taraqiyahum. Sungguh ada sekelompok orang yang membaca Quran namun buka bacaan itu tidak melewati tulang selangka, maksudnya tulang bagian dada. Jadi hanya sampai tenggorokan saja, tidak menembus ke hati mereka. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a, rawahul Bukhari wa Muslim. Kan tetapi apabila baca itu menghujam ke hati lalu menancap kuat di hati, maka akan bermanfaat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafzu Muslim fi ihda riwayati. Dan ini adalah redaksi Imam Muslim adalah salah satu dari berbagai hadis riwayat beliau. Qala al-ulama at-tartil mustahabbu litadabburi wa li ghairihi. Ulama berkata, melakukan pembacaan Al-Quran secara tartil itu disunnahkan untuk merenungi maknanya dan untuk hal itu. Jadi apa tadi baca yang tidak terburu-buru, kemudian menjaga kaidah tajwidnya. Maka otomatis orang yang membaca seperti itu akan bisa mengantarkan kepada tadabbur, memahami ayat Quran. Qalu wa lihadza yustahabbu at-tartil lil ajamiyyi alladhi la yafhamu ma'na. Mereka ulama berkata, dan karena hal itu disunnahkan melakukan tartil bagi orang ajam. Berarti apalagi ini kayak orang kita ini, bukan orang Arab. Kalau bagi orang Arab dikatakan sini yang bukan orang Arab malah dianjurkan sekali, disunnahkan bagi mereka untuk baca tartil. Karena memang Quran ini bukan bahasa kita. Perlu berlahan-lahan dalam membacanya, jangan terburu-buru. Yang ia tidak memahami artinya, ini orang ajam kita nih, perlu belajar bahasa Arab lagi. Maka itulah perlunya kita membaca Quran dalam berhati-hati. Bi anna dzalika aqrabu ila at-tawqiri wal ihtirami wa ashaddu ta'siran fil qalbi. Karena sesungguhnya hal itu lebih mendekatkan kepada sikap pengagungan dan penghormatan kepada Quran dan lebih kuat dampak positif dalam hati kita. Jadi baca Quran itu pelan-pelan tuh malah bisa menembus hati. Maka biasanya orang kalau ngafalin Quran biasa kalau coba amma yatasalun alin nabail ulang sampai 40 kali. Maka itu capek di mulut. Kalau mau ngulang sampai 40 kali untuk menghafal Quran pelan-pelan, amma yatasaalun di ayat itu malah bisa lebih cepat, mungkin 5 kali saja sudah bisa nempel. Lain ada orang yang baca amma yatasaalun sampai 40 kali, anin nabail itu capek di mulut itu. Maka inilah salah satu adab dalam baca Quran, nggak boleh terburu-buru. Walaupun kita mungkin contoh punya kesibukan, ini udah ditunggu nih, ya bacanya tetap tenang juga, nggak boleh tergerasa gerusuh gitu kan. Nah, sebagian kan ibu-ibu nih yang baca Qurannya berhenti di jalan. Walaupun berhenti di jalan, bacalah Al-Quran dengan tenang. Karena memang ya satu halaman mungkin memakan waktu 5 atau 10 menit. Maka ketika kita sudah siap membaca, ya siap kondisi kita bacanya dengan tenang. Walaupun kita mungkin ditunggu, tapi jangan sampai terasa gerusuh sehingga melanggar kaidah tajwid yang seharusnya kita baca. Itu bagian dari adab dalam membaca Quran. Walaupun kita sebelumnya pernah bahas dalam kitab At-Tibyan ini juga, dalam fikih yang berkaitan dengan Quran, boleh baca Quran di jalan. Karena itu pernah dilakukan para sahabat ketika beliau belum selesai membaca Quran di rumah, dia lanjutkan di perjalanan dengan syarat tidak membahayakan bagi pembacanya. Kemudian kalaupun seandainya kita dalam kondisi terburu-buru harus mengaji, maka bacalah dengan tenang. Biasa kalau udah nggak tenang itu salah semua, udah salah satu salah semua. Tapi maka ketika dulu kami zaman lomba MHQ Musabaqah Hifdzul Quran, guru tuh selalu nyarankan kalau seandainya pun kita salah dalam membaca, tetap dalam kondisi tenang. Karena kalau sudah nggak tenang, itu akan merembet salahnya kemana-mana. Walaupun dia ditegur salah, kita harus tetap tenang. Ya, kalau sudah mungkin ibu-ibu dikoreksi, tetap tenang.
Jangan mungkin biasa gerusu jadi nggak fokus. Ini membuat malah salahnya jadi kemana-mana. Itulah pentingnya kita mengetahui bagaimana trik-trik dalam berinteraksi kepada Quran. Silahkan sampai sini ada yang mau ditanya Ibu? Apalagi sudah ditegur 5 kali nggak bagus-bagus juga, berarti tenang saja, nggak apa-apa Ibu. Jangan ada perasaan, wih kebanyakan kali diulang-ulang. Nggak apa-apa, tenang saja, relax yang penting. Nah, Bu ulang lagi, woi kalau udah sampai 5 kali 10 kali udah nggak ada perasaan. Pertama nggak enak dengan teman-teman yang udah nunggu, mungkin nggak enak kelamaan ditegur. Tetap tenang saja, karena kalau sudah nggak tenang yang ada nangis Pak Ustadz. kalau udah nggak tenang nanti bacanya yang berikutnya malah nggak bagus. Jadi tetap relax saja ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan silakan Ibu. Anjuran baca Quran dengan tartil itu bagian dari adab dalam membaca Quran. Jadi hikmahnya di sini adalah bacalah Quran dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Tenang sih adalah tartil. Di samping kita tenang, kemudian berusaha mempraktekkan tajwid. Seperti itu. Itu poinnya. Ada pertanyaan Ibu? Kita tambah satu saja. Iya Ustaz. Enggak. Ya. Jadi ini adab yang harus kita jaga. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang mushaf Qurannya, nah sekarang tentang bagaimana membaca Qurannya. Ini semua saling keterkaitan. Bagaimana adab kita terhadap Quran, bagaimana cara kita membaca Qurannya. Yang selama ini mungkin kita hanya dengar-dengar saja. Oh begini-begini, oh kita sudah baca hadisnya. Ini rupanya adab yang dilakukan para ulama dahulu. Kenapa mereka tuh kehidupannya dahsyat kalau sudah bersinggungan dengan Quran. Terbalik dari arah yang tidak baik menjadi baik. Itu kata Quran kan, minal zulumati ilan nur. Keluar para orang-orang jahiliyah itu kepada jalan terang benderang. Karena memang disinari nur Quran itu yang membuat mereka berbalik arah dari jahiliyah menjadi orang yang beradab. 180 derajat berbalik, berputar kehidupan mereka. Kenapa? Karena ketika itu Quran diturunkan, sehingga itu betul-betul jadi petunjuk dalam kehidupan mereka. Gimana cara jadi petunjuk? Ya ada adab yang harus dijaga dari segi bacanya, dari sikap kita terhadap Quran. Itulah yang membuat kita menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita juga berusaha sebisa mungkin ketika membaca Quran ya dalam kondisi tenang, kondisi nyaman. Kalau kita sebelum bahasa dengan berwudu itu juga salah satunya membuat kita jadi segar. Bahkan sebelum kita dianjurkan bersiwak. Biasa orang kalau mulut yang lebih wangi dalam baca itu lebih enak mengucapkan hukum. Jadi sebegitulah sebenarnya kita. Karena kitab mulia, dari yang maha mulia, kitab yang mulia disampaikan kepada manusia mulia, yang mulia, kemudian diantar oleh malaikat yang mulia, kemudian diturunkan di tempat yang mulia, maka si pembacanya juga akan menjadi yang mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mudah-mudahan setiap hari kita buka Quran ini, mudah-mudahan kemuliaan juga selalu menyelimuti setiap hari-hari kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Allah selalu berikan kita kebaikan. Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Karena setiap huruf yang dibaca, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka dan dijauhkan dari berbagai macam kesusahan. Mudah-mudahan Quran ini memberikan dampak untuk diri kita, untuk keluarga kita dan lingkungan kita insyaAllah. Semoga yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Nanti ibu yang belum baca boleh baca setelah doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an
وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja